Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Rahmatul Aulia dari kelas C6 dengan NPM 101211140 dari Perguruan Tinggi STIE STEMBI Bandung. Saya di sini akan membahas materi Ma'rifatul Insan. Manusia adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah SWT yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Allah menciptakan manusia dari tanah. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 2. Allah menciptakan manusia dengan meniupkannya roh. Dijelaskan dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Yang artinya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam ruh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Ada 3 unsur utama yang dimiliki manusia. Yang pertama, al-qalbu atau hati. Di dalam al-qalbu terletak al-azmu atau tekad. Unsur manusia yang kedua adalah akal. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir dengan baik dan benar. Unsur manusia yang terakhir yaitu jasad. Tanpa akal, jasad, tekad, dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Allah memberikan amanah kepada manusia untuk ibadah. Dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Amanah manusia yang terakhir adalah amanah al-khalafah atau kepemimpinan di muka bumi. Di antara tugas khalifah fil ardi yaitu menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah SWT. Dijelaskan dalam Quran Surat Hud ayat 7. 4 balasan. Mereka yang melakukan amal baik akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97. Sementara balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada perintah-perintahnya Allah SWT yaitu azab yang keras yang setimpal dengan keingkarannya itu. Materi yang kedua adalah hakikat manusia. Yang pertama, makhluk. Makhluk juga mempunyai sifat. Yang pertama, alal fitrah atau berada di atas fitrah. Kedua, lemah. Dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 28, yang artinya, Allah kehendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Ketiga, bodoh. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Sifat makhluk yang terakhir adalah fakir. Dijelaskan dalam Quran Surat Fatir ayat 15. Yang kedua adalah dimuliakan. Ada 3 kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia. Yang pertama, ditiupkannya roh. Yang kedua adalah memiliki keistimewaan. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 70. Kemuliaan yang terakhir adalah ditundukkan alam padanya. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Pertama, ibadah. Dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka ibadah kepadaku. Kedua, khilafah. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Bebas memilih. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih al-iman atau al-kufru. Dijelaskan dalam Quran Surat At-Taghabun ayat 2, yang artinya, dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang mukmin dan ada juga di antara kamu yang kafir, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Mereka yang melakukan amal baik akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sementara balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada perintah-perintahnya Allah SWT yaitu azab yang keras yang setimpal dengan keingkarannya itu. Materi ketiga adalah toqatul insan atau potensi manusia.
Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuannya. Potensi pendengaran, potensi penglihatan, dan potensi hati. Dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 78. 2. Al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Ada dua pilihan di hadapan manusia, apakah menindaklanjuti dengan al-amanah atau sikap amanah. Al-hianat. Bagi manusia yang memilih sikap hianat, maka Allah Ta'ala akan mengazab dan menghianakannya. Pertama, kal-an'am, bagaikan binatang ternak. 2. Kal-kalbi, bagaikan anjing. 3. Kal-kirdi, seperti monyet. Al-hinzir, seperti babi. 4. Kal-hasabi, seperti kayu. 5. Kal-hijaro, seperti batu. 6. Kal-himar, seperti keledai. Dan yang terakhir, kal-angkabut, seperti laba-laba. Materi keempat, nafsul insan atau jiwa manusia. Kata nafsu dalam Al-Quran memiliki beberapa arti, yaitu suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan kejahatan. Nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang telah mendapat ketenangan. Dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Nafsu laumamah adalah jiwa yang akan menyesali dirinya karena sikap dan tingkah lakunya pada masa lalu, menyesali dirinya karena berbuat kejahatan, dan menyesali dirinya karena tidak bisa dikendalikan pada waktu senang maupun susah. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 2. Nafsu yang terakhir adalah nafsu amarah, jiwa yang aruh, kolbu, azam dan akalnya dikendalikan oleh al-hawa, syahwat dan kecenderungan. Dijelaskan dalam Quran Surat Yusuf ayat 53. Materi yang terakhir, sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Pertama, jalan takwa atau menyucikan jiwa. Bentuk-bentuk menyucikan jiwa. Pertama, banyak bersyukur. Kedua, penyabar. Ketiga, belas kasih atau raufun dan kasih sayang rohimun. Keempat, santun dan bijaksana atau halim. Kelima, selalu bertaubat. Keenam, lemah lembut. Ketujuh, sangat jujur. Dan kedelapan, dapat dipercaya. 2. Jalan fujur atau mengotori jiwa. Apabila yang dilakukan ternyata pengotoran, pencemaran, maka jiwa akan terus meniti jalan fujur. Seperti tergesa-gesa, suka mengeluh, lalai, melampaui batas, kikir, ingkar, suka membantah, dan yang terakhir, mengingkari atau melupakan kenikmatan yang telah Allah berikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.